Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, bagian kedua tentang pewarisan sifat. Makhluk hidup yang ada di muka bumi ini sangat beragam. Setiap jenis makhluk hidup mempunyai sifat dan ciri tersendiri, sehingga dapat membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Sifat atau ciri yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup ada yang dapat diturunkan dan ada pula yang tidak dapat diturunkan. Dalam pewarisan sifat dari generasi ke generasi berikutnya mengikuti pola tertentu yang khas bagi setiap makhluk hidup. Nah, pewarisan sifat dari induk kepada turunannya disebut dengan hereditas. Cabangnya cabang biologi yang khusus mempelajari tentang hereditas disebut dengan genetika. Jadi genetika ini adalah cabang biologi yang khusus mempelajari tentang hereditas atau pewarisan sifat. Siapa tokohnya? Tokohnya adalah Gregor Johann Mendel. Ya, berasal dari Austria 1822 sampai 1884. Beliau lahir tanggal 22 Juli 1822. Nah, karena jasanya beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika. Jadi dialah yang memperakasai, yang sangat berjasa dalam menemukan hukum-hukum dalam genetika. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai hereditas menurut Mendel. Untuk membuktikan kebenaran teorinya, Mendel telah melakukan percobaan dengan membastarkan tanaman-tanaman yang mempunyai sifat beda. Jadi membastarkan itu mengawinkan ya. Tanaman yang dipilih adalah tanaman kacang ercis. Kalau bahasa latinnya adalah Pisum sativum. Alasannya, tanaman tersebut itu mudah melakukan penyerbukan silang, mudah didapat, mudah hidup atau mudah dipelihara, berumur pendek atau cepat berbuah, dapat terjadi penyerbukan sendiri, dan terdapat jenis-jenis yang memiliki sifat yang mencolok. Nah, sifat-sifat yang mencolok tersebut misalnya dari warnanya, warna bunganya, ada yang warna ungu, warna putih. Dari warna bijinya, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Warna buahnya ada yang hijau, ada yang kuning. Dari bentuk bijinya, ada yang bulat, ada yang kisut. Ya. Kemudian dari sifat kulit ada halus, ada kasar. Atau dari letak bunganya di ujung batang atau di ketiak daun ya. Serta ukuran batang tinggi atau rendah ya. Beberapa kesimpulan penting tentang hasil percobaan Mendel. Yang pertama adalah hibrid. Apa itu hibrid? Hibrid itu hasil persilangan antara dua individu dengan tanda beda. Hibrid, dua individu dengan tanda beda, memiliki sifat yang mirip dengan induknya, dan setiap hibrid mempunyai sifat yang sama dengan hibrid yang lain atau spesies yang sama. Kemudian yang kedua, karakter atau sifat dari keturunan suatu hibrid selalu timbul kembali secara teratur, dan inilah yang memberi petunjuk kepada Mendel bahwa tentu ada faktor tertentu yang mengambil peranan dalam pemindahan sifat ini dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian yang ketiga, Mendel merasa bahwa faktor-faktor keturunan itu mengikuti distribusi yang logis. Maka suatu hukum atau pola akan dapat diketahui dengan cara mengadakan banyak persilangan dan menghitung bentuk-bentuk yang berbeda, seperti yang tampak dalam keturunan. Nah, terminologi dalam pewarisan sifat ini.
Supaya mengerti jalannya penelitian Mendel, kita perlu mempelajari beberapa istilah yang terkait dengan pewarisan sifat. Sebelumnya juga sudah dibahas sebenarnya, kita bahas lagi. Contoh, P itu singkatan dari parental yang berarti induk, bapaknya ibunya, ya. F singkatan dari kata filial yang berarti keturunan. Jadi ada F2 berarti keturunan kedua. Kemudian ada istilah fenotip. Fenotip ini adalah karakter atau sifat yang dapat kita amati dari bentuknya, ukurannya, warnanya, golongan darahnya, dan sebagainya lah ya. Ini sifat yang dapat kita amati. Kemudian ada genotip, susunan genetik suatu individu. Ini tidak dapat diamati, ini hanya susunan genetiknya. Susunan genetik. Nanti kita pelajari. Kemudian ada simbol untuk suatu gen, istilah pengganti untuk faktor keturunan. Dikemukakan dengan sebuah huruf yang biasanya merupakan huruf pertama dari suatu sifat. Misalnya, R besar, gen yang menyebabkan warna merah atau rubra. Sedangkan R kecil, gen yang menyebabkan warna putih atau alba. Dalam hal ini merah dominan terhadap putih. Oleh karena itu diberi simbol dengan huruf besar. Gen yang resesif diberi simbol dengan huruf kecil. Ya, jadi yang dominannya dikasih huruf besar, yang resesifnya dikasih huruf kecil. Kemudian ada istilah genotip. Suatu individu diberikan simbol dengan huruf double. Karena individu itu umumnya diploid. Diploid 2 ya, 2N. Ya kan kita 2N ya. Tapi kalau untuk kelamin haploid 1N. Misalnya R besar. Nah, itu genotip untuk tanaman berbunga merah, sedangkan R kecil genotip untuk tanaman berbunga putih. Nah, ini kalau misalkan diploid. Kalau haploid R-nya 1, kalau diploid R-nya 2 ya. Kemudian ada istilah homozigot. Sifat suatu individu yang genotipnya terdiri atas gen-gen yang sama dari tiap jenis gen. Misalnya R besar, R kecil, A besar, A besar, B besar, A besar, A kecil, B kecil, dan sebagainya. Itu homozigotik ya. Gimana kalau heterozigot? Nah, kalau heterozigot, sifat suatu individu yang genotipnya terdiri atas gen-gen yang berlainan dari tiap jenis gen. Misalnya R besar dengan R kecil. Kalau tadi kan kalau homozigotik itu R besar. Kalau heterozigotik R besar, R kecil. Jadi yang satunya besar, yang satunya kecil. A besar, A kecil. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Dan sebagainya lah ya. Paham ya? Kemudian ada alel. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya. Anggota dari sepasang gen, misalnya R besar itu gen untuk warna bunga merah, dan R kecil gen untuk warna bunga putih misalnya ya. Kemudian ada T besar misalkan gen untuk tanaman tinggi, dan T kecil gen untuk tanaman rendah. R besar dan R kecil satu sama lain merupakan alel, tetapi R dan T bukan alel. Jadi yang maksud alel itu sama hurufnya ya. Seperti itu. Nah, kita belajar hari ini mengenai persilangan. Dua individu dengan satu sifat beda. Dengan satu sifat beda berarti persilangan monohibrid. Ya, persilangan monohibrid. Nah, kita langsung saja ke contoh persilangan monohibrid ini.
Persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda. Satu sifat beda, misalkan sifatnya dari warna. Seperti yang dilihat dari gambar. Sini ada P1. P1 itu adalah induk, ya. M besar disilangkan dengan M kecil. M besar misalkan ini adalah kacang ercis berbunga merah. Kalau M kecil, ini kacang ercis berbunga putih, ya. Itu disebut dengan fenotipnya. Kemudian kita ambil gametnya, karena ini sama hurufnya M besar, maka kita ambil satu M besar. Kemudian untuk yang satunya lagi M kecil, maka kita ambil satu hurufnya, yaitu M kecil karena sama hurufnya, ya. Kalau misalkan bagaimana kalau misalkan M besar, M kecil, maka nanti gametnya akan ada dua, M besar dan M kecil. Nah, setelah kita ambil gametnya, kita silangkan kembali, maka terjadilah penyatuan antara M besar dan M kecil. M besar, M kecil. Nah, itu adalah keturunan pertama atau F, ya, keturunan. Fenotipnya tentunya kita cari yang dominan. Dominan itu hurufnya yang besar, ya. M besar itu adalah warna, ya, betul sekali, warna merah. Apakah keturunan yang pertama bisa disilangkan kembali? Kita silangkan kembali. Kita silangkan kembali dengan warna merah misalkan, ya. M besar, M kecil. Nah, berarti itu adalah jadi induk yang kedua. Berarti P2. Seperti dilihat di contoh, M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Nah, berarti M besar, M kecil itu merah. Karena M besar kan, M besar itu dominan, M kecil resesif. Dominan mengalahkan resesif, maka kita ambil M besar itu merah. Kalau misalkan M kecil berarti resesif, nggak bisa jadi putih, ya, tapi tetap M besar yang menang, yaitu jadi warna merah. Disilangkan dengan merah, ya. M besar, M kecil, merah. Nah, kita ambil gametnya. Nah, karena di sini hurufnya berbeda, M besar dan M kecil, maka M besar, M kecil gametnya. Kalau tadi kan M besar, ya, maka gametnya adalah M besar. Sama kan hurufnya. Kalau yang ini, yang P2, M-nya besar, yang satu M-nya kecil, maka gametnya M besar, M kecil. Nah, begitupun yang sebelahnya M besar dan M kecil, itu gametnya. Kemudian kita silangkan, kita menggunakan papan catur atau kita gunakan tabel, ya. Nah, seperti lihat di gambar, M besar disilangkan dengan M besar, maka M besar, M besar. M besar dengan M kecil, maka M besar, M kecil. M kecil dengan M besar, maka bukan M kecil, M besar, tapi M besar, M kecil. Jadi tetap, walaupun M-nya yang kecil duluan daripada M besar, tetap M besar ditaruh di depan. Pokoknya huruf besar kalau disilangkan itu di depan, jangan jadi di belakang, ya. Kemudian M kecil disilangkan dengan M kecil, maka M kecil, M kecil. Nah, kita ambil perbandingan genotipnya. Berarti perbandingan genotip F2, ya, keturunan kedua. Maka kita lihat di tabel F2 genotipnya, M besar banding M besar, M besar dibanding M besar, M kecil banding M kecil, M kecil. Maka 1 M besar, M besar, 2 M besar, M kecil, 1 M kecil, M kecil. Jadi 1 banding 2 banding 1. Itu untuk genotipnya. Kalau kita persenkan berarti 25 M besar, M besar, 50 M besar, M kecil, 25% M kecil, M kecil. Itu genotipnya. Sekarang fenotipnya. Fenotip F2 berarti sifatnya warna M besar, M besar itu adalah merah. M besar, M kecil warna merah.
M kecil warna putih, berarti merah putih ya, berarti kita ambil merah banding putih. Merahnya ada berapa ya? Yang merahnya berarti ada 3 ya. Dari mana? Dari M besar 1, M besar M kecil 2. Jadi warna merah ada 3 ya, 1 tambah 2 jadi 3 ya. Yang warna putih cuma ada 1 ya. Nah, itu contoh persilangan monohibrid ya, persilangan 2 individu dengan 1 sifat beda ya, seperti itu. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai masih tentang monohibrid, tapi dominannya dominan tak penuh ya. Kalau yang ini dominan penuh, nanti pertemuan selanjutnya adalah dominan tak penuh. Oke, supaya paham, coba kalian kerjakan soal ini ya. Coba kalian bikin urutannya dari P1 sampai perbandingan fenotip ya. Kemudian tugasnya silakan kalian kirim. Sebelum dikirim, foto dulu ya. Tugasnya difoto, kemudian kirim ya melalui file ini di bawah ini ya. Setelah ini ada soal, itu kalian kerjakan tugas yang barusan, kemudian kirim di bawah ini ya. Oke, kalau ada apa-apa silakan boleh tanyakan, tulis di komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.